everybody, welcome back to my channel. Yippee. Oke guys, jadi hari ini konten aku mau nge-review produk lagi. Dan produk ini berhubungan dengan sabun. Kenapa sih aku tuh selalu suka ngonten tentang sabun-sabun? Sabar ya guys, hari ini kita ngontennya sabun dulu. Terus besoknya lotion, besoknya make up, besoknya dan seterusnya. Pasti aku seling-seling guys, biar kalian gak bosen juga liatnya. Nah, yang mau aku review hari ini tuh aku mau nge-review sabun Dosting. Oh, ini tuh pasti nggak asing buat kalian karena mungkin dari kalian udah pernah beli, pernah pakai dan pernah mencobanya. Jujur ini aku baru pertama kali beli dan pertama kali aku pakai guys. Karena setahu aku sabun Dosting itu yang dikeluarin hanya yang warna kuning. Yang kalian kalau pernah lihat vlog aku yang waktu nge-review produk lotion HB, itu kan ada satu paket sama sabun Dosting. Nah, jadi ternyata sabun Dosting itu mengeluarkan 4 seri guys. Yang pertama ini Charcoal Soap. Ya wis iku apa ya? Aku kok elek banget ya bahasa Inggris gue. Pokoknya yang ini yang hitam. Terus yang selanjutnya putih, Dosting putih. Ini tuh rice brand, jadi sabun beras gitu. Terus ini yang ketiga, ini orange, ini papaya. Dan yang terakhir yang original, yang seperti aku bilang tadi, tuh kayak gini guys kemasannya. Nah, kenapa berbeda? Karena dulu waktu satu paket sama lotionnya itu dia belum ada labelnya guys, belum ada dusnya kayak gini. Tapi sekarang udah di packing seperti ini. Nah, mungkin diantara teman-teman setelah ngelihat vlog aku soal HB Dosting itu mungkin sabunnya berbeda guys. Tapi tenang, itu tetap sama sabun Dosting juga kok guys. Cuman kegunaannya berbeda-beda karena bahannya yang digunakan pun juga berbeda-beda guys. Nah, untuk hari ini aku mau nge-review yang Charcoal dulu ya guys, karena aku baru pakai yang hitam, yang papaya sama yang beras itu aku belum pakai guys. Jadi aku habisin dulu yang ini. Kita review dari packagingnya dulu ya guys. Jadi packagingnya tuh kayak gini, dusnya tuh kayak gini. Ini tuh beratnya 60 gram. Terus terus di sini tuh udah ada label halalnya ya guys, kelihatan nggak sih? Nah ini, terus ini juga ada skin barcode-nya, berarti ini produk sudah halal ya guys, dan sudah BPOM. Nah terus di sini tuh ada kayak khasiatnya gitu, kayak manfaatnya, terus ada komposisinya, pembuatannya dari apa gitu. Nah untuk packagingnya sih gini aja sih guys. Terus di sini ini ada expirednya guys. Nah di sini ada expirednya. Terus ini ada diproduksinya oleh siapa. Nah, terus ini komposisinya. Udah kayak gini sih covernya guys. Nah, untuk dalamnya namanya juga Charcoal ya guys. Pasti sabunnya otomatis hitam. Dan ini barusan aku keluarin dari bungkusnya tuh, harumnya tuh bener-bener wangi guys. Kayak apa ya? Kayak sabun. Ya iya, tong emang sabun ini. Maksudnya tuh kayak apa ya? Jadi dia tuh kalau Dostingku yang dulu, yang zaman waktu lotion itu, dia baunya nggak terlalu wangi. Terus tapi yang ini tuh strong banget gitu loh guys. Wanginya tuh wangi cakep ngono loh wangi ini ku. Dan seger sih kalau menurut aku. Lebih cenderung kayak sabun apa ya, kayak sabun Gift itu loh guys. Kalian tau gak sih bau-bau sabun Gift itu kayak gitu. Untuk dalamnya dia masih diplastikin gini kan guys. Terus nggak ada apa ya, jadi kayak kalian ngerti mainan malam itu nggak sih guys? Malam yang dari kayak apa sih, kayak lilin, bukan ding, yang bisa dibentuk-bentuk itu loh guys. Nah itu bentuknya tuh kayak gitu, cuman ini lebih keras aja kan, ini sabun kan, bukan malam. Dan packagingnya tuh dalamnya cuman diplastikin gini doang. Dan sabunnya tuh nggak ada labelnya apa-apa. Maksudnya nggak ada logonya Dosting atau apa gitu, nggak, polosan gini. Nah langsung aku review setelah pemakaian ya guys. Jadi setelah pemakaian itu selalu aku ingatkan ya guys, yang namanya produk Dosting itu pasti membuat kulit kita jadi kering. Nah, terus untuk yang Charcoal ini
aku nggak tahu bedanya di mana dari keempat kemasannya itu, tapi untuk teksturnya dia lebih keras daripada sabun Dosting yang dulu aku punya, yang satu paket sama HB. Kalau yang satu paket sama HB itu dia kayak lembek gitu loh. Nah terus waktu ini aku pakai, kan biasa kan kalau misalnya aku punya produk kayak sabun Dosting gitu kan pasti aku potong-potong, aku potong dadu-dadu gitu supaya menghemat, dan dia karena gampang encer gitu loh guys, gampang leleh kan. Nah makanya waktu ini aku potong, kan keras banget, beda sama sabun Dosting yang dulu. Terus dia tuh teksturnya kayak sabun-sabun pada umumnya gitu loh guys, kayak Lifebuoy, kayak Gift itu kan keras banget, yang ini tuh keras gitu loh guys, nggak selembek yang aku punya dulu. Dan terus akhirnya jadi cuman bisa kepotong 4 karena saking kerasnya. Dan setelah pemakaian, biasanya kan kalau kena air cair ya guys, kayak nyunyut gitu. Kalau ini nggak, dia tetap stay dengan kondisi yang keras tetap. Jadi sama kayak sabun-sabun pada umumnya gitu. Dan suka aku itu sih karena dia nggak gampang habis, satu. Terus yang kedua, wanginya sih wangi tetap jadi kayak strong gitu loh di badan. Setelah kita bilas, harumnya itu masih kayak paten gitu di kulit. Jadi seger sih kalau menurut aku, enak. Terus yang ketiga, untuk kelebihannya sih awalnya kalau dibilas itu dia agak licin sih guys. Sebenarnya bukan kelebihan ya, jadi kayak tengah-tengah gitu loh. Jadi setelah dibilas dia tuh kayak masih agak licin. Cuman nanti kalau kita udah selesai mandi gitu ya, terus kita handukkan kan. Nah setelah handukan itu kayak kering gitu loh guys. Tapi keringnya itu beda kayak sabunku yang kuning, Dosting yang kuning itu beda banget. Terus selama aku pakai ini tuh sekitar berapa ya? Nggak sampai 1 bulan sih, 2 minggu sampai 3 mingguan. Dan sabunnya tuh masih ada gitu loh. Sedangkan kalau sabun Dostingku yang lama itu dipakai 2 minggu 3 mingguan gitu udah habis. Sedangkan aku baru pakai 2 mingguan itu dia masih ada sabunnya dan masih keras sampai apa ya? Pokoknya ya kayak sabun-sabun biasa gitu guys. Tetap keras dia, nggak selembek yang punya aku dulu. Gitu. Kayaknya sih kalau produk Dosting itu dia pasti mengeringkan kulit ya. Efeknya tuh dia jadi kayak kering gitu, tapi nggak sekering yang dulu. Atau ya mungkin karena sudah BPOM, terus jadi bahan-bahannya dia tuh bener-bener jadi bahannya tuh mungkin bahan yang lebih bagus ya. Jadi suka aja sih sebenarnya kalau untuk wanginya, terus untuk penggunaannya tuh suka aku. Cuman itu tadi loh, efeknya tuh dia jadinya kayak kering gitu. Sebenarnya kebanyakan sih kalau sabun Dosting ini tuh kan kebanyakan digunakan di wajah ya guys, kayak di sponsornya itu juga untuk wajah kan sebenarnya. Tapi aku nggak berani karena aku takut gitu, makanya aku coba di badan. Dan sebenarnya kalau untuk di badan sih nggak ada efek sama sekali sih guys, nggak ada efek gatel, nggak ada efek kayak merah-merah gitu sampai luka gitu, nggak ada sih. Soalnya setahu aku kalau di berita-berita ya yang mengenai Dosting, entah itu sabun, entah itu lotion atau produk apapun yang berhubungan dengan Dosting, itu dia bakalan kayak ngerusak kulit gitu loh guys. Tapi selama pemakaian aku jangka panjang ya, itu nggak ada ini sih guys, nggak ada efek apa-apa sih di kulit aku. Tapi belum tentu juga di kulit kalian ya guys. Jadi tetap selalu berhati-hati untuk memilih produk supaya tidak merugikan kulit kita gitu loh guys. Nah kalau untuk perubahan sih sejauh ini warna kulit aku tetap sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Cuma memang efeknya sih kayak melembabkan gitu setelah menggunakan sabunnya. Terus cuman sayangnya kalau udah dibilas itu jadinya kayak kering guys. Jadi kalau waktu kita buat mandi ya, kita sabunin ke badan gitu, itu licin gitu loh. Jadi kayak apa ya, kalau dibasahin kan beda, kayak sabun-sabun biasa gitu kan dia sekali dibilas udah keset. Nah kalau ini nggak sekali dibilas, jadi dibilas beberapa kali gitu dia masih tetap licin, tapi lama-lama dia kayak mulai menghilang licinnya. Nah terus kalau udah selesai mandi terus kita handukin, nah di situ dia kayak nggak keset, jadi kayak kering
di kulit tuh rasanya kayak kering gitu sih selama aku pemakaian 2 minggu kemarin gitu. Oke guys, cukup sekian vlog aku hari ini. Semoga bermanfaat dan see you next time. Bye bye.